Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saya dalam renungan harian. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang kepadamu mengucap syukur, karena Engkau memberikan kami kehidupan dan juga Engkau memberikan kami firman yang menguatkan kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 6 ayat 32 sampai 33. Amsal pasal 6 ayat 32 sampai 33, demikian firman Tuhan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya beri tema renungan hari ini, awas dosa seksual. Awas dosa seksual. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah membenci semua dosa, termasuk dosa seksual. Dosa ini mulanya tidak kelihatan, tetapi sangat jelek dan memalukan akhirnya. Dosa ini bisa muncul bertopengkan kecantikan dan juga ketampanan. Dosa ini mengakibatkan kejatuhan banyak orang, bahkan kejatuhan bangsa. Dosa ini banyak merusak kehidupan keluarga, saudara-saudara, dan juga kehidupan secara pribadi tentunya. Secara rohani, dosa ini bisa mengakibatkan impotensi kerohanian dan menghancurkan moral banyak generasi muda. Dosa seksual merupakan kekejian bagi Tuhan. Sebab seksual itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi ketika manusia berdosa, merendahkan pemberian Tuhan yang suci dengan tindakan tidak senonoh, percabulan, perzinahan, kata-kata kotor yang seronok, dan nafsu birahi yang tidak terkendali, maka itu mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Hati-hati di zaman sekarang, rasanya bukan hal yang tabu bagi banyak kalangan untuk apa? Untuk mengobrol seks, bahkan menjajakannya di pinggir jalan. Gonta-ganti pasangan sudah hal biasa bagi banyak kalangan. Kawin kontrak, kawin cerai, pelacur, sepertinya itu bukan barang haram. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, media juga mempertontonkan tanpa ragu, bahkan tanpa sensor. Ini sangat-sangat menyedihkan, memalukan. Bahkan bagi sebagian generasi muda yang berusaha hidup di dalam kesucian, mendapatkan ejekan, mendapatkan tertawaan dari rekan-rekannya karena dianggap tidak up to date, tidak lagi mengikuti zaman. Saudara, ingatlah dosa seksual mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, jangan bermain-main dengan dosa yang satu ini. Ada 3 hal tentang dosa seksual yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa dosa ini meninggalkan bekasnya. Ini tidak berbicara bekas secara fisik saja, tetapi yang paling parah bahwa dosa seksual dapat merusak kejiwaan seseorang. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain. Disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Dosa seksual adalah hasil daripada kelicikan dosa. Firman Tuhan menegaskan, jangan berzina. Lalu Yesus memberikan juga penekanan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Jadi perzinahan bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga bisa dengan perkataan, bahkan juga pikiran. Maka hati-hati. Yang kedua,
Dosa seksual selalu menipu. Banyak orang yang menganggap enteng kuasa dosa ini. Tapi saudara ingat, di dalam Alkitab, Simson jatuh karena mempermainkan dosa seksual. Demikian juga Daud, seorang raja yang besar, jatuh pada dosa seksual. Demikian juga seorang perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4 yang memiliki banyak suami. Jadi kita lihat bahwa dosa seksual dengan kenikmatan sesaat tetapi menghasilkan penyesalan jangka panjang. Ketiga, dosa seksual memperbudak banyak orang. Banyak orang diperbudak oleh dosa seksual ini karena mereka menyerahkan diri kepadanya. Dosa memperbudak dan dosa itu menjadi tuan bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan dosa seksual. Masih adakah harapan bagi orang yang jatuh dalam dosa seksual? Alkitab menjawab dengan jelas dan tegas. Ya, ada. Betapapun besarnya dosa manusia, betapapun besarnya dosa saudara dan saya, bahwa darah Kristus dapat membasuhnya. Setiap orang berdosa perlu datang kepada Kristus, mengakui segala dosa dan memohon pengampunan dari Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi melupakan dosa-dosa saudara. Dia akan menyucikan saudara dari segala kecemaran. Dia memberi kemenangan atas dosa seksual ketika kita mau berserah kepadanya. Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Butuh iman dan komitmen, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa dalam kasih dan anugerah Tuhan, saudara memiliki kekuatan dan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap hidup di dalam kesucian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami supaya kami sungguh menjaga kesucian, menjaga kekudusan hidup kami, supaya dengan demikian kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus sekali lagi memampukan kami hidup seturut dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara pendengar, renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita hari demi hari. Shalom.